Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, di halaman 11 di kitab Nasal Ibad karya daripada Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau di sini menulis wal maqalatul al-hamisatu asyarah, perkataan yang ke-15. Ruya anna rajulan, disebutkan ada seorang laki-laki min Bani Israel, dari Bani Israel, jama'a thamanina tabutan, mengumpulkan akan 80 peti, kotak, box, ya kan? Apa yang dikumpulkan itu selama sebanyak 80 peti minal ilmi, daripada ilmu. Coba kita bayangkan nih Pak Haji, 80 kotaknya zaman dulu itu besar-besar, ya kan? Nenek atau kakek saya tuh kalau kemarin waktu dulu zaman beliau menunaikan ibadah haji itu saya lihat di rumah nenek itu masih ada peti beliau untuk perbekalan dari Indonesia ke tanah suci Mekah sana. Mereka itu naik kapal, tentu saja tas mereka, peti mereka itu harus kuat besi, ada gambarnya macam-macam, ada warnanya macam-macam juga. Kenapa? Karena akan diangkat, karena akan dilempar, karena akan supaya kuat itu. Nah, ini aja mau ke tanah suci Mekah aja perbekalan banyak sekali dan petinya besar. Nah, kalau yang ini kita bayangkan ngumpulkan 80 peti, mengumpulkan 80 peti daripada kitab. Nuai adakah sampai 2 peti? Belum. Coba berapa tahun sekolah di Al-Falah, ya kan? Belum sampai 2 peti, ya kan? Nggak tahu nanti kalau habis man ini pindah lagi, ya jadi apa nanti, ya, atau ke Tarim langsung kan jadi nanti. Nah, itu semuanya yang 80 peti itu semuanya kitab. Nah, coba kita bayangkan, semuanya kitab. Nah, ya. Tapi apa? Ya, apa yang 80 kotak itu? Itu semuanya daripada peti, daripada semuanya itu kitab. Disebutkan bahwa orang yang tadi itu lam yang tafi' bi ilmihi, tidak bisa mengambil ilmunya daripada kitab tadi. Ya, jadi kitabnya itu seperti toko kitab, ya kan? Apakah toko kitab itu orang yang alim? Ya, bukan. Apakah orang yang punya, yang jaga toko kitab itu orangnya membaca semuanya akan kitab itu? Tidak. Atau orang yang menjaga toko kitab itu adalah orang yang mengamalkan semua yang dijualnya? Tidak. Jadi 80 daripada peti itu yang isinya semua kitab itu tidak mengambil manfaat dari orang yang punya ini. Coba. Nah, maka Allah pun fa'ahallahu ta'ala ila nabihim alaihi salam, maka Allah pun mewahyukan kepada nabi mereka, nabi Bani Israel nih, ya, disampaikan kepada anak muda yang mengumpulkan 80 peti daripada kitab tadi. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, qul li hadzal jami', katakan bagi orang yang qul li hadzal jami', katakan bagi pemuda yang tadi mengumpulkan kitab sampai 80 peti. Ayo katakan, kata Allah nih. Apa kata Allah? Lau jama'ta katsiran minal ilmi, seandainya engkau, ini yang kata Allah kepada pemuda ini, kepada orang yang mengumpulkan 80 peti daripada kitab tadi,
seandainya engkau kumpulkan, ya, engkau kumpulkan daripada kasiran minal ilmi, banyak daripada ilmu, lam yanfa' tidak akan memberi manfaat kepada engkau, illa kecuali. Jadi ilmu yang banyak tadi itu tidak bermanfaat, tapi dengan 3 ini maka engkau bisa, apabila engkau amalkan, maka semua yang ada dalam kitab itu bisa akan bermanfaat untuk kita. Apa itu? Anta'mala, kecuali engkau mengamalkan bisalasati asya, dengan 3 perkara. Nah, jadi kalau kita ngamalkan daripada 3 ini, maka ilmu yang banyak tadi termasuk sudah kita pengamalan ilmu. Ya. Jadi ibu bapak, kata guru saya, kalau kita belajar, kalau kita nuntut ilmu, misalnya nih, kita belajar tentang siwak, maka pulang daripada sini kita langsung berniat, saya ngamalkan apa yang sudah saya dapat daripada ilmu, pakai siwak. Seandainya tidak punya siwak, kita ambil kain, apakah itu kain selendang, kita gosokkan gigi kita, itu sudah dikatakan siwak. Atau kita itu tidak punya kalau ibu-ibu tidak punya selendang, maka ambil ujung daripada baju atau ujung daripada ini tangan ini, bajunya itu digosok, itu dapat pahala sunnah. Kata Nabi, barang siapa yang sholat dengan siwak, maka itu derajatnya 70, dibandingkan dengan tidak pakai siwak, tidak dapat pahala derajat itu. Dan coba seandainya nih kita sholat 70 kali dengan orang yang cuma 2 rakaat saja, itu dengan siwak bedanya sangat jauh. Mencoba dengan siwak aja. Nah, dan ini manfaat siwak ini sangat banyak. Pertama, menguatkan gigi. Yang kedua, menghilangkan aroma yang tidak sedap. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, akan dimudahkan nanti di akhir hayatnya mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang selanjutnya, dia akan diberikan akal yang cerdas, akal yang hebat, akal yang cepat hafal, yang sangat ingat. Jadi bersiwak. Tapi jangan siwak itu minjam tangannya teman. Pak Haji minjam tangannya, jarinya, gosokkan di giginya. Wah, ini ya Allah, situ salah, ya kan? Itu pakai kain aja, jangan minjam tangan jari orang. Jari kita aja makro, apalagi jari orang, ya kan? Nggak sampai ke mulut, nggak sampai ke gigi, ditempelengnya kita. Kenapa? Karena tidak baik, ya. Nah, jadi siwak itu, dan ini siwak, ya, ya, terutama yang sholat itu ramah itu, ya. Nah, itu kita sekali kita ngamalkan ilmu yang kita dapat dari guru kita sudah dikatakan orang yang mengamalkan ilmu, ya, sebagaimana yang tadi itu di dalam kitab Dubat mengatakan disebutkan di situ, mu'adzabun min qablil ubadil wasan, ya. Orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan akan ilmu, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang yang menyembah berhala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh sebab ini nih, ya, kalau kita tidak nuntut ilmu, ada satu ilmu yang kita dapat, kita amalkan. Walaupun itu cuma sekali dalam seumur hidup. Ya, sekali dalam seumur hidup. Yang kemana yang dulu kita sering ceritakan tentang orang yang dapat syafaat dari Nabi, yang cuma sholawat kepada Nabi 1 kali dalam seumur hidupnya. Sekali dalam seumur hidupnya. Kapan? Waktu dia mau nikah, ya kan? Cuma itu saja, disuruh penghulu, ayo syahadat asyhadu, itu pun salah-salah, asyhadu alla ilaha illallah salah-salah, tapi wa asyhadu anna Muhammad, nama Muhammad itu disebutkan, maka itu pun diberi syafaat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba untungnya kita punya Nabi, ya,
syafi'ul musyaffa, nabi yang memberi syafaat dan akan memberi syafaat lagi sampai kepada yang lainnya. Ya Allah. Nah, itu kita amalkan. Ya kan? Kita amalkan. Ya. Nah, begitu juga kalau kita itu memasukkan akan sedekah salawat, infak salawat. Nah, itu kita pasang niat. Ya, kita pasang niat, ya Allah, dengan berkat salawat, dengan berkat saya mengeluarkan harta saya, ya Allah, mudah-mudahan saya dibalas dengan balasan berlipat ganda. Ya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan luas rezeki, toko laris manis, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya tidak kawin lagi, ya Allah, ya kan? Ya Allah, mudah-mudahan istri saya tambah sayang sama saya. Niatnya macam-macam. Satu yang akan kita keluarkan, niatnya banyak. Nah, itu ilmu kita amalkan. Setiap kita setiap kita ada sedekah, ada infak, itu kita niat macam-macam. Ya, kita macam-macam. Kenapa? Karena tidak akan mengurangi pahala daripada semua itu. Semua akan Allah berikan. Apakah Allah akan berikan nanti diluaskan rezeki dengan berkat sedekah, dengan berkat dia bersalawat, apalagi dia bersedekah di waktu orang bersalawat. Coba ilmu diamalkan, ya. Begitu juga tentang ilmu bagaimana berkhidmah. Ya, kata Abah Guru Sekumpul, kalau kita ingin mendapat keberkahan dan ilmu, maka khidmah. Kan ada dikatakan 3 orang nih datang, dia niat untuk dapat ilmu, datang duduk belajar, dia dapat ilmu, pulang dia dengan ilmu. Ya. Ada yang satu orang ingin keberkahan saja, datang ke majelis, ingin datang ke satu tempat ilmu, dia datang untuk dapat keberkahan, dapat berkah, pulang dia dapat berkah. Ada yang ketiga orang ini, yang nomor 3 ini dia itu niat ke dalam majelis atau datang ke majelis ini cuma dia niat untuk khidmah. Khidmah tahu khidmah? Melayani. Ya, membantu, memberikan bantuan dengan tenaga atau pikiran atau apapun yang dia bisa untuk sesuatu kebaikan, itu khidmah. Sampai di Jawa itu ada al-khidmah. Ya, sangat besar sekali itu. Ya kan? Majelis al-khidmah itu besar sekali. Ya, karena di sini khidmah itu penting sekali. Sampai dikatakan man khadam qaddam. Ya, ada yang disebutkan man khaddam quddim. Barang siapa yang berkhidmah, dia akan dimuliakan, akan dimajukan, akan didepankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Khidmah itu penting sekali bagi orang yang menuntut ilmu. Ya. Bukan cuma khidmah itu adalah hal yang biasa, tapi itulah yang akan memberikan jalan yang cepat. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu yang dengan baju masih ada merasa. Tapi kalau ada orang yang khidmah, dengan dia itu membantu, dengan dia membersihkan, dengan dia itu semua tidak ada. Saya ini mau dipuji, saya ini tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, oleh sebab itulah ini ilmu, maka kita amalkan. Nah, 3 yang kita amalkan, maka kita akan mendapat daripada orang yang dikatakan orang yang mengamalkan ilmu. Apa itu? La tuhibbud dunya, jangan cinta dunia. Nah, apa dunia itu? Mata'uha wa zuhrufuha. Apakah itu harta bendanya atau perhiasannya? Artinya kita boleh kita itu punya mobil, boleh kita punya rumah, boleh kita punya apalagi punya sepeda kah, mau punya apakah, tapi jangan dijadikan dunia itu adalah di dalam hati, yang apabila hilang sedih, yang apabila kurang sedih, apabila kita tidak dapat sedih. Inilah yang tidak disukai. Nah, kata di dalam bahasa ini, la tuhibbud dunya, jangan cintai dunia. Dunia ini darul bala, dunia ini sudah tua. Di zaman Nabi aja itu
nenek-nenek sudah. Jadi ada nenek-nenek yang berhias dengan gincu, dengan perhiasan yang menor, ya, dengan semuanya pakaian yang semuanya indah, memanggil Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa? Ada orang tua, nenek-nenek berpakaian menor, berhiasan menor, berpakaian yang indah-indah, siapa dia itu? Maka kata malaikat Jibril, itu adalah dunia, itu adalah dunia. Ya, jadi kita itu bukan membenci dunia dengan meninggalkan dunia, sama sekali tidak. Ini pakaian termasuk dunia, ya kan, mikrofon juga termasuk dunia, ya, semuanya termasuk dunia. Maka jadikan dunia itu sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Jadikan dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat. Berapa banyak orang yang dia itu gohirnya masyghul bid dunia, sibuk dengan dunia, kerjaannya cuma dunia, tapi hati mereka sama Allah. Ya, hati mereka sama Allah. Nah, jadi jangan disangka, jangan dilihat orang itu, dia itu dengan sibuk dengan dunia, dia itu adalah hina. Tidak. Banyak di antara orang-orang yang alim di kota Tarim itu, mereka adalah pedagang. Banyak yang di antara wali-wali itu, mereka adalah orang yang duduk-duduk saja. Kenapa? Karena mereka itu bukan jasad yang mereka hubungkan kepada Allah, tapi hati mereka yang terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Coba kita lihat itu. Nah, itu jadi jangan cintai dunia. Dalam artian jangan cintai dunia itu jangan diletakkan di hati. Mobil kiai kita coba lihat, Alphard yang harganya 1 M, ada yang berapa M, ada yang berapa ratus juta, ya. Sarungnya kiai kita itu BHS. BHS itu ada yang sampai 3 juta, sampai berapa juta kan, coba. Belum lagi cincin-cincinnya, ya kan, ada yang berapa ratus juta, belum lagi gelang jamnya, jam tangannya yang merek Rolex, ya. Saya pernah ketemu sama kiai, mobilnya banyak, mobilnya mewah-mewah. Waktu saya ketemu tuh pas di Samarinda, bersalaman, pas beliau itu pakai tangan pendek, baju kaos saja, bersalaman, menerima tamu, menerima saya sama teman-teman. Beliau ini pakai jam tangan masih Rolex, harganya itu zaman dulu itu 200 jutaan lebih, 200 juta. Harga mobilnya saya itu, harga mobil Expander itu dipakai di tangan, coba. Ya. Kemudian lagi sandalnya, ada Habib itu sandalnya itu tidak murah, itu mahal. Coba lihat yang anak-anak muda itu, saya pernah lihat itu sepatunya aja sampai berapa puluh juta, ya. Sneaker itu apa namanya, sepatu anak muda itu ada sandal yang mahal juga dipakai sama Habib itu. Kata Habib itu, saya ingin melihatkan kepada orang, saya ini tidak terlalu dibudak oleh dunia, dan dunia di bawah saya pakai yang mahal. Dan coba pikirannya Habib itu. Nah, ya, doakan aja mudah-mudahan saya juga menjadi orang yang bisa menjadikan dunia itu di bawah saya. Artinya ini dunia, ya, saya mau pakai yang mewah itu dunia, ya, ingin menampakkan kepada orang bahwa inilah dunia. Nah, coba ya, mudah-mudahan ya, amin Allahumma amin. Nggak tahu nanti tahun depan bisa ganti Expander jadi Fortuner atau jadi Pajero Sport kan, amin Allahumma amin. Nggak tahu kita, ya, nggak tahu kita. Itu jadi jangan katakan orang yang cinta dunia, oh itu hubud dunia itu hatinya rusak itu, jangan, tak boleh kita katakan itu, ya. Mereka ingin supaya inilah dunia yang di bawah saya yang atur dunia. Nah, coba, ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah disebutkan di sini, falaisat bidaril mu'minina
al ya, bahwa dunia itu bukan tempatnya orang mukmin. Ya. Jadi ad-dunya sijnul mukmin. Ya kan? Kang Hairul biasa dihafal itu ad-dunya sijnul mukmin. Bahwa dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Wa jannatul lil kafirin. Bahwa dunia ini adalah surganya bagi orang yang bukan mukmin. Tapi wal akhiratu jannatul lil mu'minin, bahwa akhirat itu adalah surganya bagi orang mukmin. Ya. Terus yang satunya adalah wanar, ya, wanar lil kafirin, apa namanya, wasijnun lil kafirin, bahwa penjaranya bagi orang yang kafir. Itu dunia, ya, dunia. Ya. Insyaallah. Itu yang kedua. Apa yang pertama? Yang kedua adalah la tusahibi syaitan. Jangan jadikan konco syaitan itu. Jangan jadikan sahib. Syaitan disahibi, syaitan dijadikan konco, jadikan CS. Bagaimana? Ya kan? Nah, apa sih gambarannya? Jangan dianunya. Bi antuti'a amrahu, dengan bahwasanya engkau taat akan perintahnya. Perintahnya syaitan bagaimana? Bi mukhalafati amrillah wa rasulihi, dengan mukhalafah, tidak patuh dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ya. Kemudian lagi yang selanjutnya, apa namanya, syaitan itu falaisa birafiqil mu'minin. Syaitan itu bukan temannya, bukan apa namanya, bukan konconya orang mukmin. Syaitan itu adalah musuh kita. Nah ini syaitan ini macam-macam, Bu. Kau usah hadir majelis malam ini gerimis, nanti sakit, kata syaitan dalam hati ini. Tidur aja di rumah, ya. Kata ibu, oh iya, ini gerimis nih, usah hadir aja majelis, tidur aja di rumah. Setan ini, ya. Kata anu lagi setan itu, ngapain ke majelis? Capek-capek duduk-duduk, ngapain? Ini setan, ya kan? Habis itu banyak lagi. Kamu jangan hadir majelis, ngapain? Macam-macam pokoknya setan itu berbagai bentuk, berbagai cara untuk menghancurkan kita. Sebagaimana dia minta sama Allah diberikan umur yang panjang untuk menggoda akan anak-anak daripada Adam. Ya. Nah, kita ini kalau kita turuti akan syaitan, maka kita tidak akan mendapat kebaikan. Mau sedekah, setan, kata setan, nanti kamu habis uangmu, ya, habis uangmu, nanti kamu gak dapat apa-apa, ngapain? Ini setan nih, ya, setan, ya. Nah itu bentuknya dalam bisikan. Ada juga yang bentuknya berupa manusia, ya. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada kita di sini. Amin, Allahumma amin, ya. Itu setannya. Yang selanjutnya lagi yang ketiga, la tu'di ahadan, jangan sakiti akan seseorang min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Ya, falaisa biharfatil mu'minin, bahwa menyakiti al-idza itu bukan pekerjaan daripada orang mukmin. Ya. Li'annal idza laisa sun'atuhum, bahwasanya menyakiti itu bukan daripada pekerjaan mereka manusia, mereka mukmin. Nah, oleh sebab itu saya sering setelah majelis itu saya mengatakan mohon maaf lahir batin, minta ridho, minta halal. Kenapa? Mungkin ada ucapan saya yang menyakitin hati bapak dan ibu. Mungkin ada saya lewat naik sepeda motor tidak tertegur, atau mungkin ibu bapak senyum sama saya dan saya tidak membalas senyuman, atau mungkin datang ke rumah saya dan saya tidak mendengar suara ketokan pintu dan tidak terbukakan,
atau macam-macam lah, atau mungkin malam Jumat makanannya tidak enak, atau makanannya macam-macam, atau mungkin kepanasan atau kelamaan atau macam-macam. Nah, sehingga saya itu minta maaf, minta ridho, dan juga saya minta ridho kalau ada temakan. Misalnya bapak ibu mengucapin nih untuk apa namanya, untuk buat laskar, saya ikut makan, ya saya ikut makan, itu kan bukan hak saya, tapi saya ikut makan. Jadi saya itu setiap apa yang ibu bapak berikan kepada siapapun, saya minta ridho, minta halal kalau kemakan, ya kan. Misalnya nih Pak Sapri ngasih gula, ini buat laskar, saya ikut makan, minum gula di situ, saya bukan hak saya itu, tapi saya minta ridho, minta halal. Ada yang ngasih kopi misalnya buat laskar, ucapannya itu ngasihnya buat laskar. Coba seandainya ngasih nih, gak usah buat lah, ya nggak ada ujung-ujung embel-embelnya lah. Ada yang anu guru, nih buat bensin guru, ya kan, buat bensin guru. Ini ngasihnya 200.000 naik sepeda motor, kemana habisnya tuh bensinnya itu? Keliling-keliling. Coba ini guru, ini ya terserah guru mau makan kamu bensin kamu apakah, kan enak. Ini enggak, pesannya untuk bensin, ya. Jadi kita 200.000 itu untuk bensin naik sepeda motor, kemana itu, ya kan? Kecuali misalnya ke Banjar 200.000, ya mungkin habis saja Pak, ya kan? Atau ini guru, duit rokok guru, ayo, siapa yang mau beli rokok? Saya nggak bisa rokok, ya kan? Nah, coba anu guru, ini guru anu apa namanya, untuk guru sendiri, ini anak saya, istri saya juga mau makan misalnya, ayo. Nah tuh jadi jangan embel-embel lah kalau mau ngasih, jangan embel-embel. Kenapa? Karena nanti ada hak di situ. Dan itu, nah ingat perlu bapak, saya ingat pas waktu ingat ini, kalau kita ngundang orang, jangan tulis di situ binyanya Pak Haji Husnul dan istri, anaknya nanti ikut makan di situ, itu juga hak orang itu. Nah, jadi sekeluarga gitu misalnya Pak Haji Husnul sekeluarga, nah terserah aja yang mau bawa, ya nggak mungkin dia bawa sekampungan, ayo kita hadir majelis, nggak mungkin kan Pak Haji Husnul bawa sekampungan, nggak mungkin. Nah begitu juga kalau ngundang saya, ya ngundang ini siapa nama, sekeluarga aja gitu, tulisannya enak lah. Jadi nanti mungkin saya bawa anak saya yang kecil, nah kalau ditinggal sendirian di rumah kan nggak mungkin. Habis itu kalau saya apa namanya, saya nggak datang ke Banu karena anak saya, kan susah juga. Nah jadi itulah cara-caranya supaya tidak kena makan haknya orang lain, ya. Nah gini, jadi saya itu minta ridho, minta halal, ya, minta ridho, minta halal setiap selesai daripada pengajian. Dan ada Abah Guru Zuhdi itu, beliau ya Allah salaman kepada siapapun, dia langsung, beliau itu mengatakan minta ridho, minta halal, minta ridho, minta rela, minta rela, minta ridho, minta ridho. Dan coba sama anak kecil pun beliau salaman minta ridho, minta halal. Salaman, kita ini salaman sama guru senang, bahagia. Tapi yang beliau ucapkan itu minta ridho, minta halal, ya kan, coba. Nah inilah yang perlu apa namanya, perlu kita itu jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai ucapan kita menyakiti orang, atau tingkah laku kita, atau siapapun itu jangan sampai kita menyakiti orang, ya. Hendaklah kita minta maaf dan kita memberi maaf kepada orang lain, ya. Nah wallahu a'lam bissawab, ya. Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini dijadikan adalah sebagai arahan, sebagai pelajaran, sebagai bimbingan buat kita untuk menuju kepada Allah, menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya kita hadir di majelis salawat kepada Nabi dan majelis ilmu ini, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya
rezeki yang halal yang banyak, dan mudah-mudahan toko kita, usaha kita, pekerjaan kita diberkahi oleh Allah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menunaikan ibadah umrah, untuk menunaikan ibadah haji, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang kepada kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang menyejukkan dan menyenangkan hati kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan anak kita dijadikan ulama amilin, dijadikan orang yang menghafal Al-Quran, jadikan orang yang menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan negara Indonesia kita dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan diangkat bala dan musibah, diangkat bala dan musibah daripada negara Indonesia, dan juga mudah-mudahan dijaga, dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan diturunkan keberkahan, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kota Bontang yang kita cintai ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah daripada bala dan musibah. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para yang menyumbang daripada majelis ini, tenaganya, pikirannya, hartanya, dan juga kepada Masjid Al-Ba'itsu, mudah-mudahan daripada pikiran, tenaganya, dan hartanya untuk pembangunan masjid sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya itu menjadi amal jariah, dan mudah-mudahan nanti dibalas dengan balasan yang berlipat ganda, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membelinya dengan surga, menggantinya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kepada yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah, dijaga dan dipelihara, dan dihilangkan daripada segala penyakit yang ada dalam dirinya. Bisirin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina amahu wa yuqafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfaruju bil qurbat wa tawbil khawait wa tanalu bil ghaib wa husnul khawatim tasqal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu sayyidina wa nabiyuna Muhammadin abduka wa rasuluka, wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu sayyiduna wa nabiyuna Muhammadin abduka wa rasuluka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.